Halo kreatif, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bunga. Sudah hadir bersama saya Ibu Lucia Raras Purwaningrum. Beliau adalah peranggai bunga dan juga sekarang menjabat sebagai Ketua IPBI, Ikatan Peranggai Bunga Indonesia. Halo Bu Raras, selamat datang di studio Abba Source. Kita akan ngobrol-ngobrol santai Ibu. Terima kasih udah datang. Gitu. Terima kasih Mbak Titi karena diundang ke sini juga. Thank you Abba Source. Sebenarnya kita tidak ingin berbagi cerita duka sih, enggak Bu. Oke. Ya karena akhir-akhir ini memang suram. Kita berharap bahwa pandemi setahun berlalu. Dulu malah 14 hari ya berlalu. Ternyata ya sekarang masih seperti ini. Ibu sebetulnya, nah ini kita kaitkan kalau Ibu sebagai floris, perangkai bunga, terus apa Ibu yang ingin dikatakan dengan bunga terkait dengan kondisi sekarang? Oke. Mbak Titi, bahwa pandemi ini bukan hanya para floris atau kita saja, tapi seluruh dunia kita terkena dampaknya. Jadi tidak terkecuali dari hulu ke hilir semua, baik keluarga bahkan dunia usaha ini terkena dampaknya. Tapi apakah kita berhenti dengan menunggu sampai kapan ya pandemi ini lewat gitu ya. Dulu sama seperti Mbak Titi pertama, oh mungkin sebulan aja gitu kan, mungkin bulan depan. Tapi kok lama-lama terus ya nggak selesai-selesai, yang ada malah kalau kita ikuti berita terus adanya begitu lockdown, dibuka, lockdown lagi, dibuka lagi. Nah ini sampai kapan kira-kira? Nah dari situ kami berpikir bahwa tidak menunggu lama gitu, tidak menunggu lama, maka kita harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan keadaan yang ada. Selalu ada berkah di balik kesulitan yang kita hadapi. Nah selalu ada kreativitas, selalu kita harus mencari solusi dengan apa yang kita hadapi. Jadi saya pikir pandemi ini bukan membuat kita harus berhenti, membuat kita menyerah, apalagi putus asa. Itu nggak ada dalam kamusnya gitu ya. Justru keterbatasan-keterbatasan ini membuat kita menjadi lebih kreatif. Nah, bagi floris ini sungguh terkena dampaknya. Karena apa? Karena bunga yang hadir di setiap kehidupan manusia, dari mulai lahir, ulang tahun, menikah, bahkan sampai duka cita, itu semua menggunakan bunga di Indonesia ya. Bahkan sekarang ada hari raya menggunakan bunga, hari Valentine, hari ibu, hari guru, semua menggunakan bunga. Bahkan ingin mengungkapkan pesan kepada seseorang juga menggunakan bunga. Nah, karena pandemi ini kebutuhan bunga berhenti gitu ya. Karena event banyak yang berhenti. Menikah sudah tidak bisa lagi karena mengumpulkan banyak orang. Kalau dulu kita rangkulan, pelukan, ketemu, silaturahmi, itu kita seneng banget kan. Kalau sekarang justru kalau kita pelukan itu kita membahayakan orang lain. Iya kan, mau menyentuh tangan saja. Iya. Jadi mengumpulkan banyak orang dalam segala event itu artinya kita justru sekarang ini malah tidak peduli terhadap keselamatan orang lain. Nah, sekarang ini bagaimana cara kita dengan segala keterbatasan kita tetap bisa bergerak gitu. Bukan hanya bisa menyampaikan pesan, tapi juga tetap mendorong supaya kita paling tidak survive, industri tetap berjalan gitu. Maka kita nggak bisa sendirian, Mbak. Kita harus bahu-membahu, harus support, harus bergandengan tangan satu dengan yang lain dari semua lapisan. Nah, bunga sendiri, kalau kita lihat ya, ini kan karena eventnya nggak ada, jadi petani pertama kali pandemi, petani bunga potong dan daun potong, itu kemudian mereka mengalami kerugian yang cukup besar gitu. Mengenai dampak yang cukup besar, karena apa? Karena mereka tidak lagi yang beli bunga, bahkan terakhir ada gosip katanya bunganya nih bawa virus nanti. Iya. Jadi suatu hari ada kejadian di Pasar Rawabelong, seorang pengantar bunganya itu terdampak virus COVID-19 ini. Apa yang terjadi? Seluruh pasar semua bunganya dibuang gitu, karena dianggap sudah tercemar gitu. Nah,
Anda bayangkan sebetulnya bukan hanya bunga pada sekarang ini, siapapun bisa menjadi membawa, ya kan? Bahkan kita gitu kan, makanya ini kita menjaga jarak kan. Agak cukup jauh dong. Ada cukup jauh karena apa? Karena kita bisa saja menjadi OTG karena kita nggak pernah tahu. Nah, untuk itu kita dengan segala keterbatasan, kreativitas harus tetap ada, industri harus tetap berjalan, dan kita harus tetap survive. Maka cara-cara kreatif yaitu dengan bersama-sama dan satu dengan yang lain kita bahu-membahu gitu. Maka ketemulah kita cara-cara baru dengan online, bagaimana menjual dengan online gitu. Karena kita ini bagian dari sebuah ekosistem, Mbak, gitu ya. Ekosistem besar dari sebuah industri. Kalau kebetulan di Floris ini adalah ekosistemnya florikultura. Dari mulai petani di hulu dan kami perangkai bunga di hilir, terus kemudian ketemu lagi dengan customer gitu ya. Kita bahu-membahu untuk menginfluence semua bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita harus bangkit bersama gitu. Mungkin cara-cara baru yang kita temukan ini kita akan pakai meskipun pandeminya nanti sudah berlalu. Gitu. Iya. Dengan online itu ya Bu ya. Dengan online dan juga gini, industri ini sekarang berubah gitu ya, berubah. Kalau dulu hari raya orang mengirimkan bunga ya, sekarang orang masih mengirimkan bunga Mbak Titi. Oh masih ya? Masih, meskipun tidak banyak, tapi mereka nih kita punya bisnis baru yaitu semua bisnis yang ada hubungannya dengan di rumah, karena kan sekarang harus sekolah di rumah, harus bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, semuanya di rumah. Maka bayangkan bahwa semua yang ada hubungannya dengan rumah itu bisnisnya sekarang meningkat. Jadi contoh aja nih, mendekorasi rumah di saat hari raya, kayak karena kita tidak bisa bersilaturahmi waktu Lebaran, waktu Natal, waktu Imlek, maka mendekorasi rumah ini menjadi sebuah solusi bisnis baru, bahwa sekarang florist tuh diminta nanti tolong ya dekor rumah saya, tapi tentu saja pakai protokol kesehatan. Biasanya kami kalau mendekor di sana gitu dicek dulu apakah kami semua yang datang ke sana itu paling tidak direpit gitu ya, bahwa kita semua sehat-sehat, memastikan bahwa kita semua sehat. Lalu kemudian kayak pernikahan yang datang meskipun jumlahnya dibatasi, tapi bukan berarti tidak ada bunga. Tetap ada bunga meskipun dalam skalanya yang dibatasi. Dan itu bisa dekorasi di rumah. Lalu kemudian tanaman hias mulai menjadi naik daun gitu kan. Bunga-bunga potong, bunga-bunga yang mereka mulai menanam sayur sendiri, buah sendiri gitu kan. Itu bisnis baru. Lalu bisnis ini yang ada hubungannya dengan Abba Source gitu ya. Ini bisnis mendekorasi rumah itu sekarang sebuah cara baru nih, orang mulai aduh aku mau ganti sofaku ya, karena kemarin nggak terlalu perhatian mungkin dengan karena sofa sibuk di luar karena gitu sibuk di luar nggak perhatian di rumah gitu. Sekarang karena harus di rumah terus lama-lama, ini kok kayaknya aku bosen ya, aku akan pindah mendekorasi ulang rumah gitu kan. Kemudian mendekorasi merenovasi rumahnya gitu. Akhirnya orang memperhatikan itu. Kemudian binatang hias kayak ikan, burung, semua orang mulai buat tuh. Akhirnya bisnis itu mulai naik gitu kan. Nah, bahkan bisnis-bisnis kesehatan yang tadinya lepas dari jauh dari perhatian kita. Contoh masker nih, dulu berapa sih harganya masker, tahu kan? Sekarang harganya cukup lumayan tinggi, dan pertama di awal pandemi sulit dicari gitu kan ya, bahkan untuk tenaga medis juga tidak mudah. Nah, bisnis-bisnis yang tadinya tidak pernah kita perhatikan, akhirnya sekarang ini sebuah bisnis baru gitu. Dan mungkin setelah pandemi ini akan menjadi cara-cara baru juga. Seperti bisnis online, bahwa sekarang kita nggak bisa mengandalkan harus offline gitu kan. Ternyata menjual melalui online ini penjualannya itu angkanya cukup tinggi. Bisnis transportasi cukup tinggi. Yang lucu di bisnis transportasi misalnya, contoh nih ya, misalnya penjualan oli gitu ya, untuk mobil dan sepeda motor
sepeda motor ini olinya sekarang yang lagi naik daun. Kenapa? Karena ternyata transportasi dengan sepeda motor, kirim Gojek dan sebagainya Lebih itu menjadi tinggi. tinggi gitu kan. Nah, itu sekarang yang lagi kalau kita lihat itu lagi naik daun, kesehatan, terus kemudian ini jamu-jamu yang tadinya mungkin orang nggak perhatiin ya. Iya, iya. Sekarang tuh orang nyari wedang uwu, nyari Rempah-rempah rempah gitu ya. itu saya juga nggak tahu isinya apa aja gitu ya. Tapi demi menjaga kesehatan, itu tuh sekarang kita cari gitu. Nah, jadi bagi saya pandemi ini di sisi lain juga suatu hal yang apa namanya yang melanda kita semua, tapi di sisi lain kita menemukan cara baru yang kreatif untuk berbisnis, untuk berkarya, untuk mencipta, tidak terkecuali floris. Karena apa? Karena sekarang bunga itu menjadi sebuah harapan. Kalau kita di rumah nih, mungkin di ruangan ini Mbak, kita kalau nggak ada bunga, nggak ada kehidupan gini, kita kayaknya apa ya? Kalau makanan tuh rasanya cemplang gitu ya. Hambar. Hambar. Tapi kering. begitu adanya bunga, kita melihat ada kehidupan gitu ya. Kehidupan. Kita merasakan ada sesuatu yang beda gitu. Nah, begitu juga di rumah ternyata. Interior rumah dan sebagainya itu ternyata membutuhkan kehidupan dan perubahan, ada movement dalam ruangan, itu ternyata menjadi penting. Maka kehadiran bunga-bunga hidup, tanaman hidup, tanaman binatang hias misalnya gitu ya, itu menjadi kehidupan kecil gitu yang ada di dalam lingkup rumah tangga. Maka kita melihat itu sebuah cara baru mungkin yang nanti meskipun pandemi dia akan tetap berkembang. Ada. Nah, tadi saya tertarik dengan ini Bu, mendesain wedding ya. Iya. Biasanya kan butuh ruangan luas dengan bunga yang dibutuhkan banyak gitu. Nah, akhirnya tantangannya bagi floris untuk mendesain yang ruangnya lebih kecil kan otomatis, yang datang lebih sedikit. Itu apa Bu tantangannya untuk itu? Tantangannya tentu saja bagi kami kalau floral designer itu challenge ya, challenge gitu ya, kayak dibikin semakin susah itu bukannya semakin dibatasi gitu, tapi menimbulkan cara-cara kreativitas yang baru gitu. Dan kemudian memikirkan kalau dulu kan tidak kelihatan detailnya, kalau dekorasi yang besar gitu ya, orang datang orang tidak kelihatan detailnya. Tapi sekarang dengan pernikahan sekarang kan mulai diupload di Zoom, YouTube gitu ya, mungkin di streamingkan ke YouTube, jadi mungkin biasanya mereka sudah tidak mengundang banyak orang lagi dengan keterbatasan, misalnya antara 50 sampai mungkin paling banyak 100 orang gitu ya di dalam satu ruangan ya, mungkin bisa lebih besar lagi tergantung jumlah ruangannya. Dan itu biasanya mereka akan melalui Zoom juga supaya bisa dihadiri oleh keluarga, kerabat yang tidak bisa hadir mengingat usia, jarak dan sebagainya. Terus kemudian mereka biasanya Zoom, kemudian di streaming melalui YouTube gitu. Nah, itu YouTube ini ternyata media ini bisa melihat detail gitu. Jadi detail rangkaian, detail warna bunga itu menjadi sebuah challenge buat perangkai bunga untuk betul-betul hasilnya nanti bagus. Dan ternyata ini bisa menjadi sebuah kenangan bagi calon pengantin, keluarga, bahwa oh ini bisa merasakan hadir di sana juga, gitu ya kan? Dengan digantikan oleh bunga itu. Digantikan oleh suasana. Jadi suasananya tuh bisa hadir melalui bunga-bunga dan sebagainya. Memang ruangannya kecil gitu kan, tapi kehadiran bunga-bunga itu mampu mensupport dekorasi ruangan tersebut supaya semua yang hadir melalui ruang virtual itu bisa merasakan suasana ada di sana. Gitu. Oke. Nah, tadi mengingat untuk detail, itu apa saja yang perlu dipertimbangkan Bu? Rangkaian yang detail gitu. Iya, rangkaian yang detail tentu saja pertama dari sisi tanamannya sendiri dia harus support air kayak gitu ya, untuk kesegaran bunga-bunganya sendiri. Ya, detailnya tergantung sebetulnya terhadap tematik yang diangkat oleh mempelai atau event yang sedang berlangsung gitu. Misalnya Natal, berarti ada ornamen-ornamen Natal, terus kemudian misalnya Imlek, ornamen Imlek gitu ya. Mungkin teman-teman semua atau Mbak Titi mungkin bisa ngelihat beberapa waktu yang lalu, beberapa di media sosial sudah banyak floris-floris yang menawarkan
apa namanya suasana dekorasi Natal itu dengan ornamen-ornamen yang ada. Juga pengantin misalnya sekarang ini lagi booming misalnya rustic yang bunga-bunga giant yang super besar gitu kan. Mereka yang apa sih oversize gitu ya itu lagi sekarang ini lagi booming gitu loh. Jadi gimana caranya mereka menampilkan itu, terus kemudian bunga-bunga kering dan sebagainya. Bunga kering juga termasuk ya Bu? Termasuk. Jadi tidak terkecuali sekarang ini itu gara-gara ini Mbak, apa namanya itu kita Korean style gitu ya, gara-gara drama Korea gitu ya. Itu jadi sebuah drama gitu ya, sebuah apa namanya ya, lifestyle bahwa orang-orang ini setelah di rumah banyak yang nonton drama Korea ya kan, sehingga itu membuat gaya baru dalam orang makan. Misalnya sekarang pingin banget deh makan pakai itu gitu kan, pakai makanan ala Korea gitu. Karena apa? Di drama itu ngelihat orang makan itu kok kayaknya enak ya gitu ya. Lalu kemudian orang ngelihat, ih desain ruangannya kok kayaknya bagus ya. Oh itu desain tempat kerja kayak gitu, aku mau nyoba. Oh bunga-bunganya seperti itu, oh gaya pakai bajunya, oh make upnya. Nah karena itu saking sering dilihat gitu kan, itu masuk di alam bawah sadar bahwa saya ingin menjadi seperti itu gitu. Itu mengapa bunga-bunga Korean style itu menjadi booming gitu. Nah sebetulnya bagus loh buat masukan siapapun yang melihat acara ini, untuk kita mengangkat juga budaya Indonesia, kesenangan-kesenangan makanan Indonesia, gaya Indonesia, arsitek Indonesia. Untuk apa? Dimasukkan, digabung dalam sebuah segmen entertain misalnya kayak gitu. Untuk apa? Untuk kita bisa secara memasuki alam bawah sadar semua yang menonton gitu, untuk oh itu kayaknya enak ya. Misalnya ini kan kayak kita mau ngobrol misalnya ngomong soto, kemarin kita ngomongin soto gitu ya, aduh itu kok soto kayaknya enak banget ya, itu di mana sih gitu ya. Nah itu orang menjadi penasaran karena apa? Karena contoh aja nih di film Korea itu, orang tuh nggak ada ya di film Korea itu yang mereka tuh makanan lain selain negaranya gitu. Betul. Coba dilihat tuh, dia tuh makan makanan negaranya, sehingga itu jadi promosi di bawah apa namanya, di bawah sadar yang nonton gitu, pingin deh gitu.